Jadi lebih ke diagram waktu selesai, waktu mulai. Gitu. Nah, mungkin yang bisa dilihat di sini ya. Jadi kita masuk ke makro bagian SI. Nah, kenapa kita mempelajari manajemen proyek? Ya, karena yang namanya proyek itu sifatnya bukan tetap ya, tapi hanya sementara. Karena kenapa sementara? Karena mereka mempunyai batasan waktu ya. Baik itu dalam deadline-nya dalam bentuk sebulan atau 6 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun atau bahkan sampai mungkin bisa jadi sampai 10 tahun. Kalau rata-rata proyek besar biasanya kontraknya itu rata-rata ya 5 tahun atau 10 tahun gitu. Jarang kalau misalkan yang ada di atas 10 tahun ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus mempelajari manajemen proyek? Karena kita harus melihat apakah dengan adanya keterbatasan waktu kita bisa menghasilkan usaha yang maksimal ya, baik itu dalam sisi biayanya, lalu sisi SDM-nya apakah tersedia atau tidak ya, itu jadi menghasilkan satu goal. Nah, contoh misalkan proyek yang sering kelihatan lah, misalkan proyek jalan tol ya. Nah, itu kalau mungkin kalian baru tahu di sini ya, di mana kalau di jalan tol Sumatera itu kan dari Bakauheni sampai misalkan Kota Bandar Lampung itu baru jadi kalau tidak salah di tahun 2019 ya. Nah, dibangunnya itu pasti sebelum tahun tersebut ya. Kemungkinan kalau tidak salah mungkin dalam waktu kurang dari 5 tahun ya. Nah, kenapa mereka atau misalkan pemilik dari proyek tersebut harus membatasi waktu ya? Karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, contoh kalau misalkan tidak dibatasi waktu, maka nanti proyeknya juga pasti akan dikerjakan molor ya, atau misalkan telat dari yang dimana semestinya. Gitu. Ya. Jadi misalkan kalau kita punya deadline-nya dalam waktu 5 tahun, maka kita harus menyelesaikan sebelum 5 tahun tersebut. Ya. Karena biasanya kalau rata-rata proyek tersebut ya, itu mereka menyelesaikan dalam waktu kurang dari 5 tahun dan sisanya itu harus dilakukan maintenance supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, sehingga di sini kita melihat yang namanya proyek ya, itu lebih ke temporary ya, atau sifatnya adalah sementara. Dan juga mereka mempunyai hal yang lebih ke uniknya, jadi ada ciri khasnya tadi. Dan juga ada aktivitas yang terkoneksi ya, sehingga di mana mereka mempunyai satu tujuan ya atau goals-nya tadi. Dengan cara yaitu bisa menyelesaikan dengan keterbatasan waktu, budget sama spek yang dimiliki. Nah, sehingga dengan adanya project management kita bisa memanage atau mengatur proses input dan output-nya itu sesuai dengan keterbatasan yang 3 tadi ya. Jadi mulai dari planning, scoping ya, sampai dengan controlling tadi. Dan tentunya menggunakan minimum cost atau minimum biaya ya. Sehingga di sini waktu yang digunakan juga masih sangat terbatas. Nah, ukuran dari kesuksesan dari project terutama di bidang SI ya atau information system itu lebih ke apakah customer menyetujui hasil dari informasi tersebut ya. Maksudnya adalah keinginan customer tersebut apakah sesuai dengan otoritasnya dia atau tidak gitu. Dan juga sistemnya apakah berjalan dengan on time, lalu sesuai dengan budgetnya, dan juga mempunyai dampak minimal ya dari proses bisnis yang dijalankan. Nah, biasanya kalau yang terakhir ini ya, kenapa harus dilakukan minimal impact? Ya, rata-rata ada beberapa perusahaan di mana mereka mempunyai aplikasi ternyata merubah proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut, ya, sehingga itu menjadi
kelemahan dari performansi yang ada perusahaan tadi. Ya. Nah, sebisa mungkin kita kalau mempunyai project di bidang sistem informasi itu sebisa mungkin tidak mengganggu proses bisnisnya yang sedang berjalan. Ya. Jadi beratnya yang tadinya belum otomatis sekarang menjadi otomatis tapi tidak mengganggu si proses bisnis yang ada di perusahaan tadi. Ya. Sehingga di sini kenapa syaratnya kesuksesan dari project IC tersebut adalah mempunyai minimal efek atau impact-nya kepada proses bisnis. Ya. Sehingga itu bisa dikategorikan sebagai kesuksesan project si informasi sistem. Nah, sehingga di sini kita mempunyai namanya fungsi dari project management. Ya. Jadi bisa berupa plan, ya rencana maunya seperti apa, terutama di bagian scheduling. Ya. Kalau scheduling lebih ke penjadwalan, ya. Karena yang namanya penjadwalan itu tidak tidak 100% sesuai dengan bukan estimasi ya, tapi perkiraan kita gitu, dengan realitanya gitu. Kadang kalau misalkan kita mau menyelesaikan tugas besar dalam waktu 1 bulan, ternyata molor 1,5 bulan gitu. Makanya kita perlu namanya scheduling, ya, supaya kalau misalnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan, kita mempunyai rencana plan cadangan gitu. Sehingga dengan adanya plan tersebut kita melakukan namanya kontrol ya, atau kendali baik itu berupa organizing, directing, controlling, sama closing. Ya. Nah ini closing ini wajib ya kalau di project itu karena kita membuka dengan namanya plan, maka kita harus melakukan penutupan dan namanya closing. Nah, setidaknya dua tools ya yang sering digunakan di Manpro itu ada berupa namanya perchart ya. Satu lagi adanya Gantt chart. Ya. Kalau perchart itu lebih ke kita menggambarkan model berupa grafik ya dalam bentuk garis-garis seperti itu, dan juga ada hubungannya dalam beberapa tugas tadi ya. Kalau di Gantt chart lebih ke horizontal bar-nya seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa kalian lihat ya, di sini ada contohnya tuh per chart-nya tadi. Nah, kenapa kita harus melakukan seperti ini ya, yang namanya scheduling atau penjadwalan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini kenapa ada namanya schedule start ya, schedule finish, close start atau finish. Ya. Karena yang namanya ekspektasi itu pasti tidak sesuai dengan realita. Ya. Misalkan ekspektasi kita mau mengerjakan tugas besar ya dalam waktu 1 bulan, ternyata realitanya tetap 2 bulan itu. Maka kita butuh penulisan itu schedule start dan actual start. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita melakukan namanya project inisiasi ya. Jadi mulai projectnya mau seperti apa, misalkan di tanggal kalau tidak salah 3 Mei ya. Ini ditulisnya mulai dari bulan dulu ya, baru tanggal, baru tahun setelah itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan beberapa tugas seperti ini, planning, investigasi, problem analisis, lalu requirement analisis, sampai dengan keputusan analisis dan desainnya. Ya. Nah ini kenapa dipecah menjadi 2, karena bisa dilakukan secara paralel. Gitu. Ya. Dan tentunya tergantung dari tanggal ini tadi, apakah setelah schedule definisi ini bisa dilakukan selanjutnya, ya tergantung dari yang di sini tadi. Ya. Nah setelah itu baru construction sampai dengan implementasi. Ya. Nah khusus untuk yang proses terakhir, biasanya kalau outward start dan outward finish itu kita tidak bisa mengetahui kapan pastinya itu beres atau mulainya ya, karena di semua proyek yang namanya proses terakhir itu pasti outward start atau finish itu tidak diketahui ya. Nah makanya bisa kita lihat misalkan di sini ya, di project inisiasinya itu adalah dalam schedule mulainya itu tanggal 3 Mei ya. Ini 3 Mei di sini. Tapi realita mulainya juga tanggal 3 Mei juga gitu. Ya.
maka ini bisa jalan untuk proyeknya. Ya. Nah, biasanya kalau untuk keberhasilan atau apa namanya tingkat kesuksesan 100% itu di mana aktual start itu sama dengan schedule start. Ya. Tapi lagi-lagi ya, yang namanya realita itu pasti tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Nah, setelah itu baru proses 2 ya, di sini preliminary investigasi. Ini schedule sama aktualnya sama ya, jadi 3 Mei, tapi ada perbedaan ya, di mana schedule finishnya itu kita rencanakan beresnya tanggal 12 Mei. Tapi auto finishnya ternyata lebih cepat ya, 11 Mei. Gitu. Nah, makanya di sini yang namanya auto finish itu pasti hampir tidak 100% itu sama. Ya. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih cepat. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau di schedule secara ini sama juga ya. Nah, ini problem analisis ternyata aktual finish itu lebih lama 2 hari. Ya. Di mana schedule finishnya itu adalah 12 Mei, tapi di aktualnya itu adalah 14 Juni, sorry. Itu bulan Juni ya. Gitu. Nah, sehingga di requirement analysis baru bisa dilakukan lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya, kenapa schedule start dan awal start itu bisa duluan dibandingkan dengan schedule finish dan actual finish yang ada di. Itu bisa dilakukan kalau misalkan tidak ada persyaratan. Ya. Jadi misalkan problem analisisnya itu belum beres nih, masih setengah jalan. Nah, tapi requirement analysis ini bisa jalan setelah apa namanya dilakukan penentuan schedule start dan actual start tadi. Nah, jadi tidak harus proses yang ada di problem analysis ini harus beres terlebih dahulu, ya, baru requirement analysis ini jalan. Itu enggak. Nah, kalau di requirement analysis ini itu bisa jalan pada saat problem analysis itu belum selesai juga. Jadi bisa ibaratnya adalah paralel. Ya. Nah, ini seperti ini contohnya, di mana setiap proyek itu pasti ada namanya jalannya proses itu secara paralel. Dan selanjutnya seperti yang bisa kalian lihat sampai dengan implementasi di sini. Ya. Nah, ini contoh untuk PRT chartnya ya. Jadi simpelnya adalah bagaimana kalian bisa memahami dari task atau tugas ini itu yaitu yang memenuhi adalah 4 tadi. Ya. Yang 4 itu harus saling berhubungan dari proses pertama sampai dengan proses terakhir. Jadi nggak mungkin ada satu task atau tugas itu kepisah sendiri gitu. Jadi misalkan berdiri sendiri itu nggak mungkin ada. Ya. Nah, satu lagi adalah Gantt ya. Kalau Gantt itu lebih ke grafik horizontal ya. Jadi ini lebih kelihatan lagi ya. Kalau kita lihat di sini dibandingkan PRT chart. Kalau PRT chart itu kan lebih ke kotak tabel ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan horizontal bar ya. Di mana kita bisa melihat sesuai dengan per bulannya ya. Kalau misalnya kita mau ganti per tanggal itu juga bisa. Cuman itu pasti akan lebih panjang gitu horizontal barnya itu. Karena di sini kita baru menggunakan bulan saja panjangnya seperti ini. Ya. Apalagi menggunakan tanggal. Kalau tanggal pasti kan lebih panjang lagi gitu untuk horizontal barnya. Ya. Ya bisa jadi misalkan Juni itu kan 30, artinya kan ada 30 angka di situ. Ya, makanya di sini kita menggunakan per bulan saja. Ya. Dan masing-masing dari task name ini juga ya, itu kan ada yang kalau misalkan ID 1 itu beres baru bisa lanjut ke ID 2. Tapi kalau di ID 2 ke ID 3 itu enggak. ID 3 itu bisa jalan paralel pada saat ID 2-nya setengah jalan gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Bagaimana proses yang ada di project itu kadang ada bisa paralel, kadang ada yang bisa tidak. Gitu. Dan juga tandanya kalau misalkan biru tua, yaitu adalah task atau tugas yang sudah selesai atau komplit. Ya. Tapi kalau misalnya incomplete, itu adalah yang belum selesai. Ya, jadi bisa jadi ternyata di tugas yang ke-6 atau konsentrasi itu masih setengah jalan gitu. Ya. Dan ini kita tandai misalkan hari ini ada di September ini ya, misalkan seperti. Nah, makanya di sini kelihatan ya kalau kita menggunakan Gantt itu mana proses yang sudah beres, mana proses yang belum beres. Nah, aplikasi yang digunakan itu apa? Kalau di Versa sama Gantt itu, kita bisa menggunakan namanya Microsoft Project. Ya. Jadi Microsoft Project itu bisa bukan direkap ya, bisa diuraikan atau dipecah menjadi beberapa
subtugas gitu. Jadi misalkan satu preliminary investigation itu bisa dipecah menjadi misalkan 5 subtugas. Gitu. Nah ini contohnya ada beberapa notasi ya, notasinya juga masing-masing juga beda ya. Jadi misalkan apakah satu subtugas itu harus paralel atau tidak ya tergantung dari apa namanya, kalau biasa itu kewenangan dari si owner proyek tadi. Ya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kita bisa melihat apa proses yang sedang berjalan, mana proses yang sudah selesai, atau bahkan mana proses yang belum selesai sama sekali. Ya. Nah ini baru untuk yang gancatnya. Kalau ini untuk apa namanya? Kalau tidak satu di bagian percatnya ya. Ini saya kasih tanda dulu nih percat artinya. Nah kalau yang tadi itu ada namanya gancat. Ya ini seperti ini contohnya. Gimana nanti fokus project ini lebih ke ini ya, alirannya nanti seperti ini. Tapi ini kan tidak kita bahas secara mendalam ya kalau di api gitu. Oke, jadi setidaknya eh, untuk yang di Universal Project ini bisa kita apa namanya gunakan sebagai salah satu pembuatan tools untuk project yang sederhana. Kalau misalkan proyeknya seperti misalkan untuk jalan tol atau bangunan gedung kampus itu pasti lebih kompleks lagi gitu. Bahkan bisa jadi sampai lebih dari 100 tas atau tugas gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita break terlebih dahulu 4 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
kita lanjutkan lagi ya di bagian custom project. Ini kita lihat dulu. Nah, ini sebenarnya banyak aktivitas ya, jadi lebih ke negosiasi yang pertama ya. Yang kedua identifikasi, ini saya cepatkan saja ya. Nah, ini nanti akan kalian pelajari ya, di mana ada yang namanya data flow diagram, tapi kita pelajari dulu namanya work breakdown structure ya. Jadi misalkan ada task 0 ya, itu nanti dipecah menjadi beberapa fase 1, 2, dan 3. Nah, fase 2 ini nanti dipecah lagi, itu pecahnya berdasarkan urutan yang sesuai dengan yang dipecah tadi. Misalkan 2 ini tadi ya, 2 fase ini tadi, yaitu 2.1, 2.2, dan 2.3. Dan ini dipecah lagi menjadi level yang ketiga, misalkan 221 sampai dengan 223. Nah, tentunya penomoran yang ada di sini ya, sampai di sini pun itu harus sesuai dengan apa namanya, bukan urutan ya, tapi lebih ke garis yang menghubungkan dari level atas ke level bawah. Nah, ini juga ada aktivitas 3 ya, lebih ke estimasi durasinya ya. Kalau tadi kan ada schedule start-nya, schedule finish, lalu actual start, dan actual finish. Nah, makanya di sini kita melihat ada 4 tadi ya. Jadi finish to start, start to start, finish to finish, dan start finish. Nah, ini bisa diganti ke yang 4 tadi. Nah, nanti sehingganya nanti kita bisa bikin seperti ini ya, tas informasinya yang ada di Microsoft Project. Nah, strategi schedule-nya mau seperti apa? Apakah mau forward atau misalkan backward? Tapi rata-rata ya kita menggunakan namanya forward tadi. Jadi maju ke depan. Ya, jadi bukan mundur ke belakang gitu. Kalau mundur ke belakang itu bisa saja ya, tapi rata-rata itu jarang dipakai. Kalaupun ada bisa. Nah, ini untuk kalendernya ya. Memang mirip seperti kalender yang pada umumnya ya, tapi kalau di sini ada penulisan seperti yang ada di contoh ini, ada gambar kotak ya, kotak tapi apa namanya, tergambarnya dalam waktu 3 hari ya, atau 1 hari saja, atau misalkan dalam waktu 2 hari di sini. Itu menunjukkan bahwa ada proyek yang berjalan sesuai dengan kalendernya sendiri. Kalau tadi kan bentuknya seperti ini ya, jadi apa namanya, di gambarnya per hari dan per sub tugas. Tapi kalau di sini kita gambarnya per kalender. Lalu juga ada aktivitas 5, itu lebih ke sumber yang digunakan ya, baik itu orangnya, lalu alatnya atau servis ya. Servisnya itu lebih ke apa namanya, jasanya ya. Lalu fasilitas dan peralatannya, lalu supply dan materialnya, sampai dengan keuangan. Ya. Karena yang namanya keuangan di sini itu lebih riskan dalam menjalankan satu proyek. Dan ini juga ada untuk mendefinisi sumber proyeknya mau seperti apa. Ya. Misalkan kita mau menggaji si apa namanya, jabatan orang tersebut ya, kan ada namanya project manager ya. Lalu misalkan IT developer, itu bisa aja ya kalau di manajer proyek. Kalau misalkan ada analis ya. Lalu juga misalkan auditor, itu semua harus dihitung ya. Semua harus dihitung rate-nya itu berapa per bulannya. Kalau rata-rata di negara kita ya, kalau misalkan untuk buruh pun biasanya ada yang per hari ya, per hari mau digaji berapa. Tapi kalau misalkan yang sudah levelnya di atas, biasanya itu pada per bulan, atau bahkan jadi dibayarnya per proyek gitu. Jadi proyek selesai baru dibayar gitu. Nah, ini bisa dilihat dari apa namanya, untuk pengeluaran uangnya. Lalu untuk assign-nya di sini itu lebih ke otoritasnya tadi ya. Nah, misalkan subtugas yang pertama itu mau dipegang oleh siapa saja. Dan itu memang harus dibagi, tidak harus rata ya. Jadi bisa jadi ada yang sebanyak 50%, atau yang 100%, atau bahkan hanya cuma 5%. Makanya di sini kita membutuhkan assignment project resource. Itu untuk otoritasnya itu berapa persen.
Dan juga untuk resource levelingnya, jadi lebih ke tingkatan resource-nya tadi bisa berupa apa namanya, kita bisa menunda tugas yang sedang dilakukan oleh proyek tadi, ya. Tapi tentunya tidak mengganggu jalannya proyek, ya. Atau mau dipecah, ya. Skipping task itu jadi misalkan subtask yang 1.2 itu mau dipecah lagi, gitu. Dan itu dipecahnya sesuai dengan resource leveling tadi. Ya, ini juga untuk critical path sama stack time-nya. Dan aktivitas 6 ini lebih ke apa namanya, untuk menunjukkan effortnya tadi. Lalu yang ketujuh lebih ke monitoringnya. Apakah setelah dilakukan proyek kita melakukan pengecekan atau apa sesuai dengan SOP atau enggak, ya. Dan juga biasanya ada laporan misalnya tiap bulan, ya. Nah, sehingga dari proses di Gantt chart tadi itu kita bisa melihat, ya, seberapa beres atau komplitnya dalam satu subtask tadi. Apakah sudah komplit 100% atau bahkan hanya cuma 0% sekalipun, gitu. Jadi bisa kita apa namanya, kita lihat, ya, apa namanya, sumber yang ada di project tadi. Tentunya kalau yang namanya project itu ya pasti ada namanya penyebab bukan kesalahannya, penyebab kegagalan. Ya. Biasanya kalau tidak dari sisi keuangan, biasanya dari sisi SD-nya sendiri, yaitu namanya Poor Expectation Management. Nah, ini paling penting ya kalau di bagian apa namanya proyek tadi, di mana yang namanya manajemen sumber daya manusia itu memang harus diterapkan sedemikian rupa sesuai dengan proyek tadi, ya. Kalau misalkan kita menggaji apa namanya orang ya di level guru sekalipun itu tidak lancar, itu nanti yang bisa mengakibatkan proyeknya juga gagal, gitu. Nah, makanya di sini juga kita perlu penanganan manajemen yang lebih advance. Dan tentunya pasti ada penyebab-penyebab lainnya, misalkan buruknya estimasi untuk penggunaan teknik atau metode, ya. Itu juga bisa mempengaruhi, ya. Atau misalkan sumber daya yang digunakan itu tidak efisien, ya. Misalkan ternyata kita butuh 50, yang datang ternyata 100, sisa 50 itu mau dikemanakan. Makanya itu termasuk apa namanya, kegagalan dalam suatu proyek. Dan seterusnya ada beberapa penyebab apa namanya kegagalan proyek lainnya. Oke. Biasanya untuk kompetensi atau bukan apa ya, bukan syarat ya, tapi biasanya kalau yang sudah experience atau pengalaman itu biasanya mereka mempunyai kompetensi, salah satunya adalah misalkan mempunyai conceptual thinking atau analytical thinking. Dan tentunya yang diutamakan di sini adalah stress management. Karena tingkat stresnya itu sangat tinggi ya kalau kita kerja di project, baik itu di apa namanya, di dalam lapangan atau di luar lapangan, itu pasti tingkat stresnya tinggi, ya. Di satu sisi kita mau menyelesaikan project tapi uangnya terbatas, ya, tapi di satu sisi customer kita pengennya cepat, ya. Itu bisa jadi penyebab stres yang ada biasanya di pekerja. Makanya di sini kita membutuhkan kompetensi project manager, itu salah satunya adalah stress management. Ya. Nah, itu seperti itu ya kalau untuk di project manager competition gitu. Dan setidaknya ya mereka juga punya kualifikasi juga ya untuk komitmen, komitmen di mana harus sesuai dengan SOP-nya. Gitu. Nah, lalu berikutnya ini sudah jelas ya kalau di sini biasanya kalau untuk kita menggunakan parameter baik itu uangnya, lalu waktunya, sama scope atau kualitasnya itu apakah seimbang atau tidak. Ini bisa kita lihat ya, ini contoh yang beberapa perusahaan kalau kita mau menggunakan matriks ya, kan biayanya itu 20 miliar dolar. Nah, ternyata apa namanya sudah di accept atau disetujui. Tapi constraint-nya itu adalah waktunya. Waktunya itu ternyata lebih
cepat dari perkiraan. Ya, mau kamu itu sebagai constraint. Ya. Dan satu lagi adalah apakah scope atau quality dari airplane tersebut itu bisa apa namanya mendarat di bulan. Gitu. Ya. Dan balik lagi ke bumi itu tingkat semalam. Ini proyek ini ya, yang dulu waktu itu apa namanya? Apa sih kalau nggak salah? Neil Armstrong ya, kalau nggak salah. Neil Armstrong yang mendarat di bulan. Ya, gitu. Karena kalau di zaman dulu ya, mereka jor-joran juga gitu untuk apa namanya membiayai penerbangan antariksa ya ke bulan gitu. Memang dari kosnya pasti di aset gitu karena kalau zaman dulu kan pasti yang namanya perang dingin ya itu mereka berlomba-lomba teknologi gitu. Tapi konsernya juga schedule-nya ya mereka harus cepat gitu. Karena kalau misalkan lama pun pasti mereka kalah secara waktu ya, dibandingkan dengan negara tetangga. Dan tentunya kesuksesan di sini adalah yang penting si antariksa tersebut itu ya atau saya lupa nama itu astronot itu bisa mendarat di bulan tapi bisa juga balik ke bumi gitu. Itu apa namanya kesuksesan dari si Lunar Project tadi ya. Makanya di sini dengan materi tersebut kita bisa melihat apa saja yang bisa di ACC, apa saja menjadi batasannya, apa saja ada maksimal dan minimal tadi. Begitu juga proyek yang lainnya ya, misalkan kalau misalnya proyek dalam pembiayaannya itu ternyata menjadi constraint, jadi batasan ya. Tapi secara waktu scheduling-nya lebih panjang, yang bisa jadi di ACC. Dan kualitasnya juga sama seperti yang tadi, yaitu max orbit. Nah, makanya di sini kita lihat ya yang tadi itu, bagaimana caranya untuk mengantisipasi tadi, itu kita bisa meningkatkan budget ya. Tapi tentunya biasanya kita mencari sponsor. Ya. Kalau SN Dinland biasanya kita melakukan negosiasi. Ya. Kalau di apa namanya scope and quality itu kita bisa meng-ACC tapi tentunya harus memenuhi standar yang kita inginkan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti prioritas ya mau nggak mau kita mau di bagian apa dulu, apakah mau mengurangi di biaya cost-nya atau di bagian scope atau quality tadi. Nah ini contohnya untuk di bagian manajemen proyek tadi ya. Oke, IT governance. IT governance ini lebih ke apa namanya konsen yang ada di executive the board of directors. Tapi ini hanya sekilas saja ya kita bahas karena di sini lebih ke struktur yang lebih kompleks. Di mana governance system ini lebih ke skill, infrastruktur, dan proses, dan lain-lainnya. Nah, makanya kenapa ada perbedaan manajemen dan governance ini, karena governance ini lebih ke decision making. Ya. Di mana board of director ini bisa apa ya, lebih ke memutuskan yang hampir mirip sama dengan DSS, tapi lebih ke level yang lebih luas. Nah ini contoh untuk COVID core model, tapi ini nggak sampai dibahas terlalu detail ya. Di sini lebih ke domain yang dipakai apa saja, proses yang digunakan itu apa saja gitu. Karena yang IT governance itu memang hampir sama dengan manajemen, tapi lebih ke strategi di bidang IT, khususnya di level board director atau direktur utama. Oke, mungkin oh ya sebelum saya tutup ini saya cek satu-satu dulu ya untuk di absensinya sambil apa namanya melihat di slide tersebut. Ini saya coba cek satu-satu dulu, kita pisahin dulu ya. Oke, yang pertama Guspina ada? Iya Pak, halo? saya Pak. Oke. Yang kedua Syakira? Hadir Pak. Oke. Ketiga Patricia? Hadir Pak. Oke. Keempat Jenny?
Hadir, Pak. Jenny Maulina Nanda Putri ada? Hadir, Pak.